Ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek, cantik, masih single. 3 cowok ini dapat tugas militer, karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga. Ini cerita dari hadis, bukan fiktif gitu, cerita dari hadis. Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, nggak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Syekh, kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda. Karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa. Syekh ini juga nggak pernah nikah. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah, oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjaannya. Imam Nawawi. Nah, Syekh nolak, nggak mau, please, karena kami nggak tahu harus nitip ke siapa. Karena udah dipaksain terus, ya udah deh. Kalau mau, saya minta satu hal, apa? Bikinkan untuk adik kalian 1 ruangan, 1 kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan, taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola, jadi rumah musola kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh, jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya nggak pernah berkomunikasi 1 patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang. Syekh ini ke pasar beli roti setiap pagi, taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin, harus pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Sehat, gitu ya, sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan. Roti, assalamualaikum, sehat teh, sehat Ustadz, alhamdulillah, oh iya, gitu doang. Jadi kayak japri, sehat. Jadi benar-benar dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang, siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa, nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh iya juga sih. Teh sehat, ya kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Akhirnya datang setan yang satu lagi, lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Nggak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz, boleh nitip sesuatu? Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya tetap. Oh ya udah, maaf ya Ustadz merepotkan. Nggak apa-apa, pergi ke pasar, beliin apa roti, susu. Makasih Ustadz. Ustadz, udah bagi 2 aja, saya makan sendiri nggak habis. Setan bilang kan, nggak akan habis tuh mubazir. Bener nggak sih?
mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja, Ustaz bagi 2 aja, udah gak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau nggak habis baru saya habisin. Mulai kan, Ustaz nggak habis, ya udah sini dihabisin. Mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas makan. Lama-lama datang lagi setan tuh, coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Belajar agama, tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Nanti kalau butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustaz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustaz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si Tete itu ada pertanyaan yang privasi. Nggak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa, kan nggak enak teriak. Ustaz cara ngebersihin haid gimana, kan nggak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Ya udah Teh, kalau Teteh butuh tanya apa-apa, saya insya Allah siap jawab. Nih nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustaz, di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu, tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang melewat, melihat kalian mau ngomong kayak gitu, satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu, kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngeliat. Tapi pintunya dibuka, awas jangan ditutup, ntar digoda setan. Nah ngomong setan. Nah ini setan nih, talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu, dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri, tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Boleh di dalam aja, nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang, nggak apa-apa, dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu, tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya, beda udah pasti. Pertama, cewek ini nggak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua, Syekh ini nggak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Nggak ada siapa-siapa. Mulai bercanda, jangan kaku-kaku amat datu ngantuk, kasih candaan dikit. Nah, udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai. Malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang, udah tutup aja pintunya. Kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol, nauzubillah, terus dekat, sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustaz, saya udah anggap Ustaz sebagai keluarga saya percaya. Udah saya curhat masalah pribadi, curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama nggak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan romantis. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu, jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung nggak, gimana? Nggak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu, dia nggak akan tersinggung. Dia pasti positif.
Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah, mulai nih akrab, usap-usap. Jadi, nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah. Kagok udah kagok kan, udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Udah, jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Udah gitu, perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomong. Udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Gak lama, baru sehari, qadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang pulang. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah, bahaya nih. Kita bukan suzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo. Besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya. Itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak.
Hukuman sudah ditetapkan. Masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk memancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud. Dia mengakui setan itu sebagai Tuhan. Dipancung. Matilah Syekh ahli ibadah dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu nggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujung tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita nggak mau. Zina lo, nggak mau dong. Tapi kasihan dia bantuin ke kanan kan. Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Udah kayak gue temenin chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi, mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri, sampai berada di sisi yang kiri, dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan, jangan ikuti langkah-langkah setan.